aman tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba, mari
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sidikilah, jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tenang dan aman.
sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku bertahan, Kau harapan, aku sesatkan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di Reform Exodus Community Kutisari maupun dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal, kiranya damai Natal senantiasa menyertai kita dan kita diingatkan terus tentang kasih Allah yang menyelamatkan kita. Marilah kita menyiapkan hati kita sebelum kita menyembah Dia. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita berdoa, mengambil waktu teduh pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal sebagai pencipta, penebus, dan pemelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Tidak semua orang melihat kuasa dan keindahan salib Kristus seperti kita melihatnya. Jika mungkin beberapa dari kita tumbuh di keluarga dan lingkungan Kristen, mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa berita Injil itu menakutkan dan sangat jahat. Karena kenapa? Allah mengirim putranya yang tunggal untuk mati supaya kita diampuni. Nah, hal seperti itu Bapak Ibu, ketika orang di luar Kristus, ketika orang-orang yang menolak Kristus, yang menjadi musuh-musuh Kristus, ketika mereka mendengar berita itu, mereka tidak melihat ada harapan, mereka tidak melihat adanya kehidupan damai dan sukacita. Paulus berkata banyak orang hidup menjadi seteru salib Kristus. Tuhan mereka ialah perut mereka dan pikiran mereka semuanya tertuju kepada perkara duniawi. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dulu kita adalah salah satu dari mereka? Kita semuanya tinggal di dalam kegelapan sampai tangan Allah yang menarik kita keluar kepada terangnya. Allah turun mati buat kita, tapi enggak sampai di situ, Ia juga bangkit di hari yang ketiga. Dia yang mengangkat kita dari kematian dan memberikan kita harapan baru, kehidupan yang kekal. Dan sekarang ketika kita melihat salibnya, ketika kita melihat salib itu, kita melihat cinta terbesar yang pernah ada. Amin saudara. Dan sekarang ketika kita melihat salibnya, kita menyadari bahwa dengan harga yang mahal kita telah dibayar. Dengan harga yang mahal, dengan darah Kristus yang mendamaikan kita dengan Bapa, kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita.
Mari kita mengangkat syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. From the darkness I called your name. Into darkness your mercy came. You called me out, lifted me up. How great is your love. You bore my weakness, you took my shame, buried my burdens in fields of praise. You called me out, lifted me up. How great is your love. From the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, you gave your life for us. We are amazed, we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. In your kindness, you lead me home. In your presence, where I belong. You called me up, lifted me up. How great is your love. From the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, you gave your life for us. We are amazed, we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mari datang kepada Dia. Mari berdoalah memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There has never been, there will never be
Kami bersyukur untuk kasih Allah kepada kami. Yang terbesar yang telah Engkau berikan, Putramu yang tunggal, adalah satu-satunya harapan kami orang-orang yang berdosa ini. Kami mengucap syukur, tiada henti kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang benar-benar nyata telah kami alami. Sekarang ini kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ini adalah menjadi warga negara sorga. Terima kasih Tuhan, ini semua hanya berkat kasih-Mu. Ajarlah kami untuk terus mengasihi-Mu. Ajarlah kami untuk terus mencintai firman-Mu. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat membagikan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah segala puji, segala hormat, segala kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah petunjuk hidup baru. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Mari kita sama-sama yang percaya katakan, amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk.
Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyadari betapa lemah dan rentannya kami. Kami seringkali terpikat oleh pencobaan, tergoda oleh tawaran dunia, dan tidak berdaya di tengah godaan hawa nafsu. Kami datang kepadamu memohon kekuatanmu ya Tuhan. Karena kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami meminta tolong? Kalau bukan di dalam Injil Yesus Kristus kematian dan kebangkitannya, kemana lagi kami bisa mendapatkan pengharapan? Kami datang kepadamu untuk diampuni dan dikuatkan. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berbicaralah kepada hamba-Mu yang menyampaikan. Berbicaralah kepada semua umat-Mu yang mendengar. Supaya kami benar-benar mengerti kehendak-Mu bagi kami. Supaya kami semakin menyadari bahwa kami diciptakan untuk memuliakan Engkau dan untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Kemuliaan-Mu, itulah tujuan tertinggi kami. Kesenangan-Mu, itulah kebahagiaan tertinggi kami. Karena itu kami berdoa, tolonglah kami. Melalui firman-Mu Engkau menguatkan kami. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kiranya penebusan Kristus yang sempurna dan beranugerah diberitakan dengan kuat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Supaya kami semua melihat keberhargaan Kristus. Supaya kami semua semakin melihat keindahan Injil dalam hidup kami. Sampai kami bisa berkata, haleluya, all I have is Christ. And Christ is enough for us. Tolong kami terus. Supaya kami terus-menerus menyadari bahwa Kristus satu-satunya harta kami yang paling berharga. Terima kasih, sampaikan isi hatimu kepada kami. Kami siap untuk mendengar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Nah, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi salam Natal untuk kita semuanya, salam damai sejahtera. Terutama yang kemarin tidak sempat mengikuti acara secara onsite, saya mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Nah, tanpa terasa hari ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2021, luar biasa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Satu hal yang kita tahu adalah kita pasti bertambah 1 tahun lebih tua. Di luar itu kita tidak bisa memastikan apa-apa. Tapi Tuhan yang telah menyertai kita tahun ini adalah Tuhan yang sama yang akan terus menyertai kita untuk selama-lamanya. Nah, di akhir penghujung tahun ini kita akan menyelesaikan tema tahunan kita yaitu togetherness, what we value and do. Kebersamaan, apa yang kita hargai dan apa yang kita lakukan. Sudah berminggu-minggu kita membahas tentang musuh kebersamaan dan tinggal satu musuh lagi untuk dikalahkan, yaitu ketidakpedulian. Ketidakpedulian, bahasa singkatnya adalah cuek. Dan mungkin kita sering menemukan orang-orang yang cuek di sekeliling kita. Pasti kita pernah mengalami itu. Atau mungkin kita termasuk orang yang cuek. Saya ingat benar saudara ketika saya pergi ke mall dan saya sakit perut luar biasa. Saya ke toilet, kemudian mencoba sebisa mungkin untuk terlepas dari penganiayaan, tribulasi, penderitaan itu. Ternyata di sebelah saya ada orang sedang pakai ruangan sebelahnya dan telepon temannya itu suaranya keras luar biasa. Sebetulnya bukan masalah saya sakit perut sih. Saya tidak sakit perut pun dia sangat tidak peduli dengan orang lain. Tapi karena saya tambah sakit perut, maka saya tambah tidak sabar terhadap orang itu. Lalu saya mulai ketok-ketok gitu kan. Saya ngomong shh. Dia berhenti sebentar terus menggelegar lagi suaranya. Lalu lama-lama saya ketok sambil ngomong tolong suaranya dikecilkan. Dia pelan dikit terus ngomong lagi kencengnya setengah mati. Dia mungkin tidak sadar bahwa yang dia pegang itu smartphone. Ngomong pelan dia sudah ngerti sebetulnya. Di situ ada mikrofonnya sebetulnya. Dia nggak sadar, nggak tahu. Lalu karena jengkel, lalu talenta saya muncul. Kreativitas saya muncul. Akhirnya saya cari cara supaya menghentikan orang yang super cuek ini. Akhirnya saya mendapatkan hikmat dari Roh Kudus.
Tiap kali dia bicara saya jawab pokoknya. Jadi dia tanya, nanti Senin ini jadi pergi enggak? Ya jadilah, sudah janjian, masa enggak jadi gitu kan. Terus dia tanya, jam berapa kita perginya? Terserah kamu, dini hari ya boleh, malam ya boleh. Pokoknya dia ngomong apapun saya jawab dengan keras. Enggak lama kemudian dia meninggalkan ruangan suci itu. Dan pergi cari tempat lain. Dan saya ada kepuasan gitu. Luar biasa kepuasan diri saya. Melebihi kepuasan saya waktu berjumpa Yesus pertama kali. Enggak ya. Ada orang cuek di sekeliling kita ya. Kalau kita mau jujur saudara, sebetulnya masalah ini kita ini diperhadapkan pada dua ekstrim sebetulnya. Ekstrim yang pertama itu adalah suara mayoritas. Ekstrim yang kedua adalah moralitas personal. Apa maksudnya? Maksudnya begini saudara. Ada beberapa orang itu cenderung terlalu mendengarkan orang lain. Terlalu memperhatikan orang lain. Suara mayoritas itu dianggap otoritas. Mereka akan berusaha untuk menyenangkan hati banyak orang. Semboyan mereka begini, apa yang wajar berarti benar. Semboyan mereka gitu, apa yang wajar berarti benar. Kalau many people do something, berarti something done, itu berarti enggak masalah, itu berarti benar. Karena many people do that. Wajar dianggap benar, padahal kita sudah sering bicara tentang ini. Apa yang wajar tidak selalu apa yang benar. Karena dunia kita sudah tercemar. Ingat ya, apa yang wajar belum tentu apa yang benar karena dunia kita sudah tercemar. Seandainya dunia kita tidak jatuh ke dalam dosa, maka apa yang ada identik dengan apa yang seharusnya ada. Tapi karena dunia kita sudah jatuh ke dalam dosa, apa yang ada tidak identik dengan apa yang seharusnya ada. Yang seharusnya ada malah tidak ada. Yang seharusnya tidak ada malah ada. Itulah dunia kita. Orang-orang yang menekankan suara mayoritas akan menjadi people pleaser. Dan banyak orang seperti itu. Berpakaian untuk menyenangkan orang lain, begitu kan ya. Nanti melakukan satu tindakan untuk orang lain. Bahkan beberapa hamba Tuhan yang saya kenal dulu, beberapa juga termasuk people pleaser. Sehingga saya perlu menasihati. Kamu ini tugasnya memimpin, bukan entertain. Pemimpin, bukan entertain. You are a leader, not a people pleaser. Kita dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan bukan untuk menyenangkan semua orang. Saya ada di sini bukan untuk menyenangkan hati Bapak Ibu semuanya, bukan. Saya di sini untuk menyenangkan hati Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi apakah berarti saya tidak memperhatikan perasaan orang? No, bukan juga. Tapi saya bukan people pleaser. I say what I have to say. I do what I have to do, regardless of your response. Tapi saya bersyukur selama ini saudara selalu mendukung saya. Selama ini saudara selalu memberikan dukungan kepada saya, menyetujui yang saya lakukan. Saya so grateful to God. Tapi sebetulnya kita harus berhati-hati dengan suara mayoritas ini. Nah di sisi yang lain ada orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan suara orang lain. Moralitas mereka itu moralitas yang sifatnya personal. Kata kuncinya mereka begini. Lu gue. Yang penting lu gak nyenggol gue. Sering mendengar kalimat itu? Atau ada orang yang berkata begini. Whatever you want to do, just do it. As long as you feel good, just do it. Mereka cuma berkata begini, yang penting kamu rasa nyaman lakukan saja. Toh kamu tidak merugikan orang lain, apa salahnya? Morality is a personal matter. Itu masalah pribadi-pribadi, tidak boleh diurusin orang lain. Kemarin saya mencoba browsing di internet, wah lala ada situs psikologi apa begitu. Dia tulisannya gini, whatever you do with your sexuality, it depends on you. Gak usah dengerin orang lain, semuanya tergantung kepada kita. As long as you feel good, just do it. That's your right. Itu hakmu. Selama engkau melakukan hakmu, as long as you do exercise your right, that is right for you. Jangan dengarkan orang lain. Nah kita berada di dalam ketegangan moralitas yang semacam itu. Tapi melalui khotbah hari ini kita akan melihat bahwa pandangan banyak orang memang tidak menentukan. Tidak boleh moralitas ditentukan oleh publik. Tidak. Pandangan banyak orang memang tidak menentukan. Tetapi bukan berarti boleh diabaikan. Moralitas sangat bersifat komunal. Nanti saya akan memberikan pandangan yang seimbang.
bahwa moralitas itu masalah komunal. Tetapi ukuran patokan moralitas itu bukan mayoritas. Kita harus peka terhadap orang lain, yes. Kita harus memberi telinga kepada pandangan-pandangan lain, sikap orang, perasaan orang, yes. Tetapi patokan kita bukan perasaan orang. Tapi sebaliknya, jangan kita berpikir karena patokan kebenaran bukan perasaan orang, maka kita bisa mengabaikan perasaan orang. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkannya? Itulah khotbah saya hari ini. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Tadi saya rencana mengajak membaca bergantian. Yang cuek baca duluan, yang tidak cuek baca belakangan. Tapi saya khawatir saya dicuekin yang cuek ya. Jadi percuma disuruh baca pun tetap dia tidak akan baca karena dia cuek. Kalau dia membaca berarti dia tidak cuek gitu. Bingung ya? Nah, karena itu saya tidak ingin menimbulkan kebingungan, saya baca untuk kita semua. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Segala sesuatu diperbolehkan. Paulus mengutip perkataan jemaat Korintus, segala sesuatu diperbolehkan. Jawaban Paulus, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin. Amin. Ayat ini adalah ayat yang paling saya sukai hari ini. Karena saya sedang berkhotbah dari teks ini. Bukan ya, ayat ini memang ayat favorit saya. Salah satu ayat favorit saya. Karena dulu saya termasuk orang yang super cuek. Bukan karena saya punya pandangan moralitas tertentu, bukan. Karena upbringing saya tumbuh dari keluarga yang super cuek, tidak peduli perasaan orang. Saya ini bahkan orang lain cerita pertama kali, mungkin banyak yang sudah dengar. Pertama kali saya jadi gembala sidang, jemaat bisa nangis-nangis selama 1 jam, 2 jam cerita masalahnya. I just couldn't understand that. Bukan cuma gak bisa paham, saya gak tahan sebetulnya. Dengerin orang susah gitu tuh, saya tuh gak tahan saudara. Tapi mengapa saya bisa tahan? Saya mengganti hobi saya. Saya tuh suka melihat orang lain susah. Itulah sebabnya saya bisa tahan melihat orang lain menceritakan kesusahannya. Pendeta saudara tambah aneh ya kelihatannya ya, enggak ya. Nah saya serius saudara, saya tuh gak punya simpati, gak punya empati kepada orang lain sungguh. Saya perlu belajar banyak untuk itu. Sekarang puji Tuhan lah. Saya diberi pasangan hidup yang peka terhadap perasaan orang dan seterusnya. Kalau saya dulu, perasaan orang saya benar-benar tidak peduli. Itu saya dulu. Apalagi kalau saya bilang ini sudah benar, siapapun saya tabrak, saya enggak peduli omongan orang, saya enggak peduli perasaan orang dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya, pribadi yang sangat keras, yang sangat kaku. Tapi saya bersyukur Tuhan menaruh orang-orang yang tepat di sekeliling saya untuk mengasah saya. Dan salah satu ayat yang Tuhan pakai untuk membentuk saya adalah 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Saudara tidak mungkin bisa memahami ayat ini tanpa tahu konteksnya. Konteksnya apa? Konteksnya adalah makan daging persembahan berhala. 1 Korintus 8 sampai 10 itu satu kesatuan. Membahas persoalan yang sama. Yaitu boleh atau tidak makan daging persembahan berhala. Saudara pernah bingung enggak pada waktu dikirimin teman keluarga buah atau makanan dari tempat ibadah orang lain. Lalu saudara bingung ini boleh dimakan atau enggak ya gitu kan. Terus tanya bawa ke rumah Pak Pendeta tanya Pak Pendeta ini boleh enggak? Enggak boleh. Setelah saudara pulang pendetanya yang makan. Enggak ya, enggak pernah ngalamin ya. Oke, jadi ada beberapa jemaat itu tanya kan, boleh enggak sih makan buah makanan yang dari tempat ibadah orang lain, boleh enggak? Atau mungkin saudara pergi ke rumah orang dan di rumah orang itu memang ada tempat untuk sembayangan, lalu diambilkan dari situ makanannya saudara diberi. Saudara makan atau enggak? Bingung jawabnya. Nah saya kasih tahu jawabannya biar enggak bingung ya. Tapi itu bukan inti khotbah saya. Begini, kalau saudara pergi ke rumah orang, dikasih makan aja. Itu jawabannya Paulus kok di pasal 10. Tapi kalau ada orang bilang gini, loh itu kan daging persembahan berhala. Loh itu kan makanan persembahan berhala. Nah kalau ada yang syak, berarti saudara tidak boleh. Selama tidak ada yang syak, is okay. Kalau saudara dikasih orang gitu, saudara makan. Makan aja gak apa-apa, Paulus bilang gitu kok.
Tapi kalau di kuil tidak boleh. Nanti itu akan saya beritahukan mengapa di kuil tidak boleh. Tapi izinkan saya menerangkan dulu persoalannya apa nih. Persoalannya begini, sebagian jemaat Korintus itu menganggap gini, makan daging persembahan berhala di mana saja tidak masalah. Yang penting minumnya titik. Bukan. Mereka berkata begini nih, ya kan. Makan daging persembahan berhala di mana saja enggak masalah. Kenapa? Mereka kasih alasan. Alasannya keren. Mereka bilang gini, Tuhan itu esa kan? Iya. Allah yang kita sembah satu-satunya Allah kan? Iya. Berarti yang disembah yang lain-lain itu kan bukan Allah. Karena bukan Allah, berarti kan tidak eksis. Berarti tidak ada. Nah kalau tidak ada, kenapa dijadikan apa-apa? Tidak ada ya tidak ada. Ya udah kita nikmati saja. Itu pasal 8. Itu mereka berkata begitu. Allah kita itu esa. Berarti yang lain bukan Allah. Karena yang lain bukan Allah, berarti yang lain itu tidak ada. Karena yang lain tidak ada, untuk apa kita peduli? Ya udah makan aja dong, enggak ada masalah kok ini. Lalu mereka nambahin lagi tuh di pasal 8. Nambahinnya gini. Apakah makanan bisa membuat kita lebih rohani? Enggak. Apakah makanan bisa membuat kita lebih berdosa? Tidak. Ya karena itu makan aja deh. Enggak pengaruh. Enggak ada efeknya sama sekali. Wong kita makan, enggak tambah dekat sama Tuhan, enggak tambah jauh sama Tuhan kok. Keren enggak alasannya? Masuk akal enggak alasannya? Harus diakui loh ya. Masuk akal ini, masuk akal banget alasannya. Dengan pandangan begitu, mereka lalu makan sembarangan. Makan di kuil oke, makan di rumah oke, di pasar beli juga oke. Mereka tidak peduli sama sekali. Bahkan ketika orang-orang lain sesama jemaat merasa tersandung, mereka juga tidak peduli. Lalu Paulus menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka. Dengan cepat saya akan menunjukkan dulu kepada kita, walaupun itu bukan inti khotbah saya, yaitu kesalahan secara teologis. Paulus mengatakan memakan daging persembahan di kuil itu adalah salah satu bentuk penyembahan berhala. Mengapa? Karena pada zaman dulu, garis bawahi ya, pada zaman dulu namanya ibadah dan makan-makan itu satu kesatuan. Makan itu bagian dari ibadah gitu maksudnya. Dan ini sudah ada sejak perjanjian lama, sejak perjanjian baru, bahkan di dalam kekristenan awal dikenal dengan istilah agape meal. Perjamuan agape. Jadi setelah ibadah mereka makan. Bahkan kalau saudara belajar Yudaisme, agama Yahudi, masyarakat Qumran yang tinggal bersama-sama itu punya yang namanya holy meal, perjamuan kudus. Dan orang yang berdosa tidak memenuhi tingkat kesalehan masyarakat Qumran, dilarang makan bersama-sama. Atau kalau kesalahannya sedikit dikurangi jatah makannya. Dari contoh-contoh ini terlihat bahwa makan di dalam tempat ibadah adalah bagian dari ibadah. Tapi kalau di luar tempat ibadah, makan ya makan. Tapi di dalam tempat ibadah, yaitu ceritanya berbeda. Saya masih ingat saya dulu pelayanan di satu gereja. Tiap kali minggu pertama, kan perjamuan kudus. Saya paling suka itu Senin paginya. Karena selalu anggurnya sisa. Dan selalu ditaruh di kulkas. Senin pagi saya main sepak bola, balik, buka kulkas, dan minum anggurnya. Nah suatu ketika ada hamba Tuhan lain melihat saya dan teman-teman tuh ngambil anggur dan rotinya. Kami makan buat sarapan gitu kan ya, sambil minum anggurnya itu. Lalu ditegur. Ditegur karena anggur itu memabukkan. Bukan, ditegur karena dia teriak begini. Jangan sembarangan ya, itu darah Yesus, itu tubuh Yesus. Saya noleh, terus saya jawab gini, di luar ibadah ini anggur, ini roti. Bener gak sih? Loh, beberapa anggur yang dipakai di dalam perjamuan kan dibeli di toko-toko kan ya. Tapi mengapa ketika di dalam ibadah berbeda? Bukan berarti menjadi darah dan tubuh Kristus loh, bukan. Tapi menjadi simbol tubuh dan darah Kristus di dalam ibadah. Dan Tuhan memeteraikan berkatnya di dalam sakramen. Ibadah itu dengan makan-makan tidak terpisahkan. Jemaat Korintus yang punya pandangan sembarangan, gak apa-apa makan daging persembahan berhala, bahkan di kuil pun gak apa-apa. Paulus memberi ketegasan kepada mereka, hati-hati kamu penyembahan berhala, di pasal 10 begitu. Lalu Paulus menerangkan begini, memang Allah cuma satu. Berhala memang bukan Allah. Tetapi apa kamu pikir berhala itu non-existent? Apa kamu pikir berhala itu tidak ada? Keliru kamu.
Karena berhala itu ada. Dan Paulus menjelaskan ya, di dalam konteks waktu itu, Paulus berkata begini, yang disembah itu siapa? Yang disembah adalah roh-roh jahat. Itu perkataan Paulus di sini. Merujuk pada ibadah-ibadah kuno, sekali lagi saya garis bawahi, ibadah-ibadah kuno pada waktu itu di kuil-kuil yang dimaksud Paulus di sini. Secara teologis mereka salah, tapi secara praktis mereka juga salah. Salahnya apa? Karena mereka tidak peduli dengan orang lain. Padahal kan tidak semua orang punya pandangan teologi seperti mereka. Tidak semua orang tuh berpikir gini, berhala-berhala itu gak ada kok. Allah yang benar cuma satu kok, gak usah pusing lah. Gak semua orang punya pandangan teologi seperti itu. Sehingga pada akhirnya mereka bisa dilukai hati nuraninya, pasal 8. Orang bisa merasa syak, batu sandungan. Lalu juga orang-orang yang tidak paham bisa ikut-ikutan lalu terjebak penyembahan berhala. Bisa enggak? Bisa, karena mereka enggak bisa membedakan toh. Oh ya gitu boleh, ya berarti boleh gitu. Bisa jadi kayak begitu. Misalnya ada orang tanya, Pak, orang Kristen boleh jadi tentara? Oh ya ada artikelnya itu di websitenya rec.org.id. Berarti kan orang Kristen nanti jadi tentara membunuh Pak. Ya kalau perlu membunuh ya memang membunuh. Masa diajak main musuhnya. Ya enggak lah ya kalau membunuh harus membunuh. Loh berarti orang Kristen boleh membunuh? Enggak lah. Loh perintah jangan membunuh bagaimana? Loh itu pemahamannya beda. Itu kan do not murder, bukan do not kill. Lalu dijelasin. Kalau orang enggak paham ya tetap enggak paham. Bisa enggak? Oh karena tentara Kristen boleh membunuh, maka saya juga boleh membunuh. Orang bisa enggak punya pikiran gitu? Bisa kalau enggak paham intinya apa. Esensinya enggak paham, orang bisa melakukan kesalahan. Sama seperti itu pula kekhawatiran Paulus. Jadi orang-orang yang berpengetahuan melakukan sesuatu dengan konsep. Tapi orang lain tidak tahu konsepnya. Bisa terjebak pada kesalahan. Sebagai contoh misalnya begini saudara. Saya tuh percaya bahwa semua makanan bisa dimakan. Yang penting dibayar. Itu keyakinan teologi saya. Semua makanan boleh dimakan, yang penting dibayar. Saya tidak ada pantangan sama sekali. Jadi kalau saudara tanya saya, ada enggak makanan-makanan tertentu yang orang Kristen tidak boleh makan? Saya jawab tidak ada. Darah boleh, daging boleh. Loh, Kisah Rasul 15 bilang enggak boleh. Itu kan kultural. Karena kumpul Yahudi dan non-Yahudi. Saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi saya yakin secara teologis, makan daging enggak apa-apa. Tapi kalau saudara tanya saya, apa saya makan daging? Jawaban saya tidak. Saya tidak makan daging. Kenapa? Karena komunitas saya banyak orang Pentakosta dan karismatik. Mereka tidak makan daging. Saya tidak makan daging. Kenapa? Karena kalau sama-sama kolesterol, saya kepinginnya kepiting telur asin. Sama-sama kolesterol kan cari yang lebih enak kan gitu. Enggak, pertimbangan saya itu cuma satu. Saya menghargai perasaan teman-teman saya. Kalau saudara lihat saya khotbah di aliran lain, gereja aliran lain, jangan heran saudara. Saya juga penyembahan, tetap penyembahan. Karena mereka juga penyembahan dong. Haleluya, Tuhan engkau baik. Haleluya, yo saya gitu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Gitu ya, saya ikut-ikut gitu aja, enggak apa-apa lah. Sama aja tuh, saudara ngomong sama dilakukan sama enggak? Sama. Dan saya juga pernah dulu soalnya mendapatkan manfaat gara-gara penyembahan gitu. Saya dulu waktu muda mau persekutuan doa, duduk di bawah terlambat. Saya ngomong sama teman saya, tolong geser dikit dong. Dia enggak peduli, tetap nyembah Tuhan. Haleluya, haleluya gitu kan. Saya ngomong tolong geser dikit, enggak mau pergi dia. Akhirnya saya di sebelahnya dia penyembahan. Haleluya, tolong geser sedikit. Langsung geser dia. Karena sama-sama penyembah itu kalibrasinya cocok. Tune in-nya langsung coba. Jadi kita itu harus melihat orang lain ya. Jangan sembarangan gitu loh. Jangan sembarangan mentang-mentang benar gitu kan. Semua ditabrak gak peduli perasaan orang. Janganlah. Apa sih yang jadi akar persoalan di sini? Akar persoalannya sebetulnya sederhana. Konsep yang keliru tentang kebebasan di dalam Kristus. Mereka punya slogan segala sesuatu diperbolehkan. Atau di pasal 6 ayat 12 segala sesuatu halal. Artinya sama. Segala sesuatu diperbolehkan. Jadi mereka mungkin berkata begini, di dalam Kristus ada kebebasan. Dan itulah tema tahunan kita 2022, Freedom in Christ. Kebebasan di dalam Kristus. Kita punya kebebasan di dalam Kristus.
Makanya kita bisa melakukan apapun. Selama itu tidak melanggar Alkitab ya sudah lakukan saja. Selama itu areanya itu tidak yang hitam-hitam, menabrak firman Tuhan, lakukan aja. Itu konsepnya mereka. Tapi kita hari ini belajar bahwa moralitas kekristenan bukan cuma masalah benar atau tidak benar. Ada hal-hal yang lain di luar benar atau keliru, di luar boleh dan tidak boleh. Solusinya apa? Solusinya cuma ini, yaitu kebebasan tidak meniadakan kepedulian. Kebebasan di dalam Kristus tidak meniadakan kepedulian terhadap orang lain. Atau dalam kalimat yang lebih jelas saya mau berkata begini. Apa yang benar belum tentu boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan belum tentu harus dilakukan. Saya baca sekali lagi ya. Apa yang benar belum tentu boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan belum tentu harus dilakukan. Saya tahu kalau bicara tentang kebenaran kita sebagai orang-orang reform ini gak ada tandingannya saudara. Malaikat aja mau bicara sama kita takut salah. Kita ini sangat peka terhadap kesalahan orang. Saya masih ingat saya pernah diminta secara rutin mengisi talk show. Live talk show di satu radio saudara. Nah beberapa orang dari kalangan kita reform nonton juga. Lalu ada pendengar dari kalangan non-reform. Terus tanya sesuatu gitu. Tanya sesuatu, ya seperti biasalah jawaban saya itu sederhana. Kalau saudara ikuti seminar saya ya. Terutama waktu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya cuma ada 3 hal aja. 1 mengapresiasi pertanyaannya. 2 memuji positif dari orang itu apa. 3 saya mengevaluasi kelemahannya apa. Cuma itu aja strategi saya. Jadi setelah saya jawab. Selesai talk show saya dihubungi beberapa orang. Dan ini terjadi bukan cuma sekali, beberapa kali. Saya diomongin begini, Pak Yakub jawabannya kok kurang tegas sih waktu ditanya aliran lain. Kurang tegas apa maksudnya? Pak Yakub tadi lo jawabnya itu lo panjang lebar, kurang tegas. Lo Bapak tahu nggak posisi saya terhadap pertanyaan itu? Tahu. Saya membolehkan nggak? Tidak, lah ya sudah jelas loh, tegas loh. Maksud saya gini loh Pak, kalau tegas tuh langsung gini. Sesat kamu masuk neraka, itu loh Pak maksudnya. Keren banget ya. Jadi kalau ada orang salah, sesat masuk neraka, itu namanya tegas. Di luar itu berarti salah. Saya ingin mengingatkan saya dan kita semua di sini. Kalau kita memberitakan kebenaran, harus dengan cara yang benar. Amin. Memberitakan kebenaran harus dengan cara yang benar. Ada berapa banyak orang yang menolak bukan kebenaran, tetapi cara kita menyampaikan kebenaran. Dan pada akhirnya kita yang menyampaikan kebenaran dalam tanda kutip, kita berdebat bukan demi kebenaran. Tapi demi pencitraan. Karena kita merasa direndahkan ketika orang lain menolak pandangan kita. Kita merasa dianggap bodoh kalau ada orang lain memberi argumen yang lebih kuat daripada argumen kita. Bukankah itu yang sering kali kita lakukan? Makanya saya perlu mengingatkan apa yang benar belum tentu boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan belum tentu harus dilakukan. Kadang-kala sesuatu benar, tapi demi orang lain kita harus menahan diri untuk melakukannya. Kenapa? Karena moralitas bukan cuma masalah benar salah, tapi masalah yang lain. Dan hari ini saya akan mengajarkan 2 poin penting dari teks kita. 2 poin yang harus kita pertimbangkan dalam moralitas kita. Yang pertama adalah manfaat bagi sesama. Ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kita jangan sampai pikiran kita cuma benar salah boleh tidak. Tapi bertanya yang kita lakukan membangun enggak? Berguna enggak? Membangun siapa? Berguna bagi siapa? Saya yakin yang dimaksud Paulus adalah berguna bagi orang lain, membangun orang lain. Mengapa saya yakin begitu? Karena ayat 24-nya bicara tentang orang lain. Janganlah kita cuma mencari kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi bicaranya tentang relasi dengan orang lain. Lalu kata berguna di situ, sumphero, adalah kata yang muncul di pasal 12 ayat 7. Karunia-karunia rohani untuk kepentingan bersama. Jadi kata berguna di sana dalam konteks kepentingan bersama. Lalu kata membangun, oikodomeo, itu juga sudah muncul di pasal 8.
ketika Paulus mengatakan kasih itu membangun. Dikaitkannya dengan kasih, berarti membangunnya orang lain, bukan diri kita sendiri. Saudara, apapun yang kita lakukan, sekarang kita harus meluaskan pertimbangan kita. Bukan cuma benar atau tidak benar. Bukan cuma masalah boleh dan tidak boleh. Tapi tanyakan, apakah ini berguna bagi orang lain? Apakah ini bermanfaat bagi orang lain? Contoh misalnya begini, orang lain melakukan kesalahan. Saudara menyatakan kebenaran kepada orang itu, benar enggak? Benar, tapi kita harus mempertimbangkan banyak hal apa? Waktunya, pas atau tidak, caranya, santun atau tidak, motivasinya, kita mengasihi atau memalukan orang itu. Semuanya itu harus dipertimbangkan. Bukan cuma pokoknya kalau benar maju tak gentar gitu kan. Banyak orang begitu, apalagi orang-orang reform, luar biasa. Maju tak gentar, membela yang benar, itu semangat kita. Saya setuju dengan semangat itu. Saya juga tipikal orang semacam itu. Tetapi ketika saya menjadi gembala sidang, saya belajar untuk lebih mengerti perasaan orang. Saya belajar lebih memperhatikan keadaan supaya kita bisa menjadi orang yang lebih benar. Apa yang diajarkan di sini, yaitu memperhatikan orang lain, adalah moralitas yang jauh lebih tinggi daripada moralitas postmodern. Karena moralitas postmodern cuma berhenti pada satu titik. Enjoy aja, as long as you feel good, do it. Atau kalaupun mau maju lebih jauh, mereka cuma berkata begini, selama tidak mengganggu orang lain, oke. Selama tidak merugikan orang lain, oke. Bukankah kita sering mendengarkan moralitas semacam ini? Itu adalah moralitas personal ala postmodernisme. Tetapi Alkitab melangkah lebih tinggi karena saya yakin Alkitab mengandung kebenaran yang jauh lebih mulia. Di dalam Alkitab tidak cukup bagi kita hanya tidak mengganggu orang lain. Hanya tidak merugikan orang lain. Tidak cukup. Di dalam Alkitab kita dibimbing untuk melihat lebih jauh lagi. Apakah yang kita lakukan bermanfaat enggak bagi orang lain? Apakah itu membangun orang lain atau tidak? Dalam seminar-seminar saya tentang relationship, biasanya judulnya itu saya enggak suka ya. Love, apa itu? Sex and dating. Jadi love terus seks baru datingnya. Urutannya memang benar begitu kan? Tiap kali seminar temanya ini dan selalu orang tanyanya sama di mana-mana gitu. Pak, batasan kontak fisik selama pacaran apa ya Pak ya? Mesti tanyanya gini, gandengan tangan boleh enggak Pak? Nanti kalau ditanya boleh, tanya lagi enggak dia? Kalau pelukan boleh enggak Pak? Kalau dijawab boleh, tanya lagi enggak? Kita ini sampai bingung, kamu ini cari kebenaran atau pembenaran sebetulnya? Kamu cari kebenaran atau kesempatan gitu. Saya pernah ditanya orang, boleh enggak Pak pegangan tangan? Terus saya tanya balik, kenapa kamu pegangan tangan? Ya enggak apa-apa sih Pak. Loh enggak terasa apa-apa? Enggak Pak, enggak terasa apa-apa. Oh kalau gitu kamu lain kali pegangan handle-nya kursi aja. Karena enggak terasa apa-apa. Yo lain Pak pegangan handle kursi sama tangannya orang. Lah iya saya tanya dari tadi gitu loh. Kenapa kamu perlu gandengan tangan gitu. Kalau kamu bisa ngasih jawaban enggak apa-apa. Saya ini bukan orang kolot. Wong saya kasih tahu anak saya kok malahan. Kalau kamu punya pacar mau nyebrang jalan, harus gandeng pacarmu. Kalau traffic datang dari sini kamu yang sebelah kiri, pacarmu sebelah kanan. Supaya kalau terjadi apa-apa kamu tahu duluan bisa menyelamatkan diri. Supaya kamu bisa melindungi pacarmu. Nanti kalau sudah sampai tengah, trafficnya arahnya beda, kamu ganti posisi gitu loh saudara. Saya ajarkan gitu ke anak-anak saya. Ya enggak apa-apa, wong nyebrang jalan kan perlu dilindungi, digandeng enggak apa-apa. Masih ada orang yang enggak puas. Loh kalau gandengan pas menyeberang jalan, ya kan berarti cuma sebentar Pak. Loh kamu mau ngulang 100 kali nyebrang bolak-balik kan terserah kamu sih. Yang penting kan nyebrangnya kan. Saya ngajarin anak saya, kalau kamu naik bis sama pacarmu, yang turun duluan itu siapa? Yang naik duluan siapa? Itu saya ajarin loh. Harus mulai mikir loh itu. Cowok-cowok di sini ya. Kalau naik becak yang naik duluan siapa? Tukang becaknya. Ya pastikan itu. Jangan sampai kita naik tukang becaknya masih minum kopi di warung ya. Enggak seberapa lucu ya. Tapi saudara kok mudah tertawa ya. Oke.
Jadi kita ini harus bertanya begini, tiap kali kita mau melakukan apapun, tanya gini, is it loving? Apakah ini mengasihi? Is it loving? Itu penting. Yang kedua, is it necessary? Apakah ini penting? Yang ketiga, is it useful? Apakah mengasihi? Apakah memang perlu? Dan apakah berguna? Kalau tidak bisa menjawab ini, ya perlu kita pikirkan ulang dong. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu mempertimbangkan 3 hal ini, saudara. Walaupun benar selalu melatih diri bertanya, is it loving, is it necessary, is it useful? Itu aja pertanyaannya. Yang berikutnya, yang kedua, yang saya ingin bagikan melalui teks kita hari ini, bukan cuma kita perlu memperhatikan tentang orang lain dalam arti manfaatnya, tetapi juga kita perlu memperhatikan kepentingan orang lain. Ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Bahasa Indonesia begitu. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Dalam bahasa Yunani sebetulnya kata keuntungan tidak muncul. Berbagai macam versi Inggris memberi terjemahannya beda-beda. Mengapa bisa beda-beda? Karena memang dalam bahasa Yunani tidak ada kata yang spesifik yang dipakai di situ. Dalam teks Yunani bunyinya cuma begini. Janganlah tiap-tiap orang hanya mencari miliknya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari milik orang lain. Tidak ada spesifik, tidak ada keuntungan, tidak ada kebaikan, tidak ada macam-macam. Tapi tampaknya Paulus sengaja membuatnya lebih umum supaya para pembacanya itu bisa mengisi sendiri. Jangan kita mencari apa? Perasaan kita sendiri, kenyamanan kita. Tapi carilah kenyamanan orang lain. Mungkin bagi saudara harus ditambahin keuntungan. Mungkin bagi yang lain harus ditambahin kebaikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bagi saya, sulit mementingkan perasaan orang lain. Kalau saya berkorban bagi orang lain, gampang. Dalam arti saya susah, orang lain senang. Itu saya dari dulu bisa melakukan. Wong saya pernah punya duit terbatas, saya kasihkan orang kok. Dia bersyukur bisa makan, saya yang gak bisa makan. Tapi sulit bagi saya untuk apa? Mementingkan perasaan orang, sangat sulit sekali. Karena sekali lagi saya orang yang kurang empati, saya orang kurang simpati sama sekali. Mungkin karena hidup saya berat, susah dulu. Jadi saya menganggap orang-orang lain yang gampang nangis, cengeng itu kayak, apa sih gini aja nangis gitu kan. Orang ini baperan banget gitu. Saya sukar untuk memahami kelemahan orang di bidang itu. Itulah saya dulu. Mungkin bagi saudara harus diisi sendiri. Jangan kamu mencari titik-titik apa? Kesenangan mungkin. Jangan mencari kesenangan sendiri tapi kesenangan orang lain. Atau mungkin keuntungan. Kalau kita bisnis suka merugikan orang lain, gak peduli bisnisnya orang lain mati atau tidak mati. Mungkin saudara perlu menambahkan keuntungan di sana. Apa saudara masukkan di sana yang menjadi kelemahan saudara? Intinya sebetulnya cuma satu. Intinya begini di ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini perwakilan semua orang yang non-Kristen. Maupun jemaat Allah. Ini perwakilan orang Kristen. Jadi kita dilatih untuk mencari kepentingan orang lain. Kebaikan orang lain. Perasaan orang lain. Baik yang Kristen maupun yang tidak Kristen. Makanya Paulus berkata begini. Kalau kamu diundang oleh temanmu yang tidak Kristen, lalu diberi makanan daging persembahan berhala, Paulus bilang apa? Makan, tidak usah tanya. Jangan tanya gini, ini daging persembahan berhala atau enggak? Kalau daging persembahan berhala saya enggak mau makan loh. Paulus bilang enggak usah begitu, udah makan tanpa tanya. Kalau beli daging di pasar, enggak usah tanya macam-macam. Karena orang-orang Yahudi itu mesti tanya. Ini pertenakannya orang apa ya? Yahudi atau bukan Yahudi? Kalau bukan Yahudi penyembah berhala atau bukan? Itu ditanya macam-macam. Paulus bilang kalau beli daging di pasar tidak usah tanya. Sudah. Nanti kamu tanya jadi batu sandungan untuk yang jual. Kalau kamu ke rumah temanmu yang tidak Kristen dihidangkan makanan, makan. Sebab kalau kamu tolak malah jadi batu sandungan. Kecuali kalau ada orang bilang gini, itu daging persembahan berhala loh. Kalau ada yang ngomong gitu, baru saudara marahin orang itu. Kenapa ngomongnya enggak setelah saudara selesai makan baru ngomong.
Kalau ada orang yang bilang itu daging persembahan berhala, saudara harus berhenti. Harus berhenti, jangan makan. Berarti ada orang lain yang merasa siak gitu loh saudara. Jadi siak dalam hati orang itu penting untuk kita pertimbangkan. Lalu saudara pasti bertanya kepada saya begini. Kalau begitu moralitas kita itu ditentukan mayoritas dong. Berarti moralitas kita itu berdasarkan pandangan orang dong. Jawaban saya tidak, sama sekali tidak. Ini bukan suara mayoritas. Tetapi demi kemuliaan Allah melalui Injil. Saya bacakan di ayat 31 dan 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini jawaban Paulus terhadap pertanyaan begini. Mengapa kebebasanku ditentukan orang lain? Jawaban Paulus, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Lalu ayat 33 dia berkata begini, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku supaya diterima dan seterusnya, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi patokan kita bukan suara mayoritas. Patokan kita adalah kemuliaan Tuhan melalui Injil. Jadi apapun yang kita lakukan harus tetap sesuai dengan Injil. Apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Allah. Tapi saudara tahu enggak sih bahwa peduli dengan perasaan orang lain mencerminkan Injil. Peduli dengan kepentingan orang lain itu memuliakan Allah. Jadi bukan suara mayoritas. Tapi benar-benar kemuliaan Allah dan Injil Yesus Kristus yang menjadi patokan bagi tindakan kita. Mungkin kita tidak harus berkorban. Tapi karena Injil, kita akhirnya memilih berkorban untuk orang lain. Saya pernah liburan waktu kuliah dari Surabaya, saya pulang ke Semarang. Musim liburan, naik bis itu berdiri, berdesak-desakan. Setelah berjam-jam akhirnya saya menemukan satu tempat duduk di dekat saya berdiri, kosong. Saya langsung duduk di situ dengan lega luar biasa. Begitu saya baru saja meletakkan pantat saya di situ, saya melihat ada nenek tua, nenek selalu tua ya, naik ke bis dan berdiri di dekat saya. Waduh, terjadi dilema. Saya sangat butuh untuk duduk karena saya sudah kelelahan. Tapi saya melihat nenek ini juga butuh duduk. Karena dia sangat tua sekali. Dan itu wah bisnya gak karu-karuan gitu. Akhirnya Injil memenangkan hati saya. Saya berkata kepada nenek tua itu, Mbah, monggo pinarak ten mriki mawon. Silahkan duduk di sini saja. Saya berdiri, nenek itu menempati tempat duduk saya. Dalam kelelahan saya memberi kesempatan nenek tua ini untuk duduk di kursi saya. Kenapa? Karena dia nenek tua, saya kasih tempat duduk saya. Kalau dia noni-noni muda, saya berbagi tempat duduk. Bukan, pasti bukan. Apakah saya harus berkorban untuk dia? Enggak. Enggak ada tulisannya tempat duduk itu khusus untuk orang tua, enggak ada. Saya capek berhak istirahat enggak? Berhak. Saya bisa saja dong pakai alasan, saya sakit nanti apakah dia peduli? Apakah kalau saya nanti sampai ke rumah saya sakit, apakah nenek itu mau merawat saya? Bisa enggak saya berkata begitu? Bisa, tapi karena Injil, saya berikan tempat itu kepada dia. Bukan masalah benar dan tidak benar. Bukan masalah boleh dan tidak boleh. Tapi kita harus peduli dengan perasaan orang. Dan Paulus tampaknya memberi teladan yang sangat baik di dalam hal ini. He walks the talk. Ia benar-benar menjalani perkataannya. Kalau saudara membaca di pasal 8, Paulus berkata begini. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Kalau makan daging menjadi batu sandungan lebih baik enggak makan. Lalu di pasal 9 dia bicara begini. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Hak untuk menerima tunjangan sebagai rasul. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Paulus yakin bahwa makan daging persembahan berhala itu tidak apa-apa. Tapi dia memilih begini. Kalau sampai aku makan
dan membuat saudaraku memiliki syiar dalam hatinya. Aku lebih baik tidak makan. Dan dia memberi contoh di pasal 9, dia sebagai rasul layak menerima tunjangan hidup. Tapi kalau sampai itu mengganggu kemajuan Injil, kalau sampai itu membuat orang lain terhalang untuk menerima Injil, dia korbankan semuanya itu. Saudara, dengan kalimat saya baik-baik ya, dan ini menjadi prinsip saya di dalam pelayanan, saudara. Saya telah mengambil komitmen untuk sebisa mungkin melepaskan apa yang menjadi hak saya. Saya punya hak, yes. Tetapi saya juga berhak untuk melepaskan hak saya. Yang tua-tua di sini, para pengurus pasti tahu pertama kali saya menjadi gembala sidang direk, itu pergumulan yang tidak mudah untuk saya. Saya sebelumnya rektor, ketua di satu sekolah tinggi teologi. Jumlah mahasiswa saya lebih banyak daripada jemaat trek waktu itu. Yang cuma 60 orang di satu gedung di Nginden. Jumlahnya cuma 60 orang. Dan ketika saya menjadi gembala sidang itu berarti saya harus mengorbankan jadwal khotbah saya tiap Sabtu Minggu. By the way, saya ngajar Senin sampai Jumat siang. Jumat siang saya pergi keluar kota, balik lagi Minggu malam, Senin mengajar lagi. Saya sudah keliling kemana-mana, bukan ke segala tempat. Tapi kalau saudara tanya, saya pernah khotbah enggak di depan ribuan orang di lapangan waktu itu? Saya jawab iya. Saya pernah enggak khotbah di hotel bintang 5 didengarkan pengusaha-pengusaha nasional beberapa kali. Secara keuangan, pengurus gereja bingung mau kasih berapa ke saya. Kalau mau mengikuti penghasilan saya sebelumnya, enggak mungkin gereja ini bisa bayar. Karena gerejanya defisit. Tapi kalau mau memberi lebih kurang dari itu, mereka pasti sungkan dengan saya. Saya ini dari padang rumput hijau masuk ke lembah kekelaman. Tapi bukan berjalan, saya kontrak di situ. Karena gerejanya benar-benar defisit waktu itu. Saya memberitahu, jangan saya dikasih segini. Kasih di bawahnya saja. Pengurus enggak mau rapat berkali-kali untuk memaksa saya menerima segini. Saya beritahu, oke, itu hak saya ya. Tapi saya juga berhak untuk melepaskan hak saya. Jadi tiap kali saya dikirim selisih yang saya minta, dengan yang ditentukan oleh pengurus. Selisihnya saya kembalikan ke gereja. Every single month. Apakah saya orang yang hebat? No, biasa aja sih. Kristus mati mengorbankan dirinya untuk saya kok. Masuk begitu saja saya hitung-hitungan? Enggak lah, itulah Injil. Masa kita diselamatkan oleh Injil tapi hidup kita enggak seperti Injil sih? Jangan merasa bangga gitu. Wah, saya berkorban banyak loh untuk pelayanan. Wah, luar biasa. Doh, kamu belum dipaku. Biasa aja. Dalam pelayanan menderita itu biasa, enggak usah baperan gitu loh saudara. Saya dulu berkorban, sekarang saya enggak dihargai. Baperan banget sih. Biasa aja. Ikut Tuhan itu ya memang harus pikul salib. Nah, setelah pikul salib itu baru dipaku. Jangan buru-buru bangkit ya. Dipaku dulu ya kan, setelah dipaku 3 hari baru bangkit. Biasa aja di dalam pelayanan, saudara, sungguh biasa. Saya mengajarkan kepada dosen-dosen di STT Amadius hamba Tuhan Rek di sini. Belajar untuk memberi, tiap tahun memberi lebih baik. Belajar untuk melepaskan hak kita, saudara. Karena itulah sukacita kita. Paulus mengatakan begitu loh, saudara. Saya ingin menutup khotbah saya dengan beberapa kalimat. Memedulikan dan berkorban bagi orang lain. Bukan hanya berfungsi sebagai jembatan penginjilan, tetapi memang mencerminkan nilai-nilai Injil. Bukan hanya alat, tetapi hakikat. Banyak orang berkata, kita ini harus baik sama orang, supaya Injil bisa diberitakan. Ngawur, itu manipulatif ya. Kita harus menolong orang kesusahan, kasih sembako. Supaya apa? Supaya mereka lebih terbuka terhadap Injil. Itu kristenisasi, bukan penginjilan, ngawur aja. Kita ini mempedulikan orang lain, kita ini berkorban bagi orang lain. Bukan karena itu jembatan Injil. Tapi karena itu adalah Injil. Bukan alat, tapi hakikat Injil. Kalau saudara masih bingung, saya mau berkata begini. Bukankah Injil berbicara tentang Allah yang rela mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kita yang berdosa? Bukankah Natal berbicara tentang kepedulian Tuhan terhadap orang-orang yang terhilang? Kita baru saja merayakan Natal, itu tentang apa? Tentang kepedulian Tuhan terhadap orang-orang yang hilang. He came to save us. He came to seek us and save us.
Orang-orang yang memaknai Natal, pasti orang itu akan mudah peduli dan berkorban bagi orang lain. Orang itu pasti tidak akan hitung-hitungan untuk orang lain. Tidak akan hitung-hitungan di dalam pelayanan. Tidak akan hitung-hitungan di dalam segala hal karena dia memilih untuk peduli dan berkorban bagi orang lain. Dan mari saya ajak kita menutup khotbah ini dengan membaca kalimat yang terakhir ini. Mari kita membaca bersama-sama yang keras. 1, 2, 3. Jika kita adalah hasil kepedulian Allah, berlebihankah jika kita dituntut oleh Allah untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama? Saya dan saudara bisa ada sampai hari ini. Itu karena Allah peduli kepada kita. Amin. Apapun keadaan kita bisa sampai hari ini karena Allah peduli mencari, menyelamatkan kita. Melimpahi kita dengan anugerahnya. Berlebihankah? Kalau Allah yang sudah mempedulikan kita berkata, ayo belajar peduli orang lain. Anak-anak, pedulikan orang tuamu. Pedulikan perasaan orang tuamu. Orang tua, pedulikan, hargai perasaan anakmu. Suami istri, mari belajar saling peduli, saling berkorban. Bahkan itu kalau artinya berkorban perasaan, berkorban kesenangan, berkorban kenyamanan apapun saudara. Kalau saudara ditempatkan Allah pada situasi di mana saudara harus berkorban demi kebaikan orang lain. Ambil itu sebagai sebuah privilege. Take that as a privilege, as an honor dari Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun di hadapanmu. Hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami umat-Mu yang mendengar. Kami seringkali hanya berfokus pada perasaan kami sendiri. Kepentingan kami sendiri. Kenyamanan kami sendiri. Tidak heran kami mudah terbawa perasaan kami. Mudah kecewa di dalam banyak hal. Menjadi orang yang lebih sering menuntut orang lain. Lebih sering mengambil dari orang lain daripada memberi kepada orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu benar-benar menghancurkan egoisme dalam diri kami. Allah telah menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dan kami bersyukur kami adalah salah satunya. Kami datang kepadamu kiranya kasih yang sudah dicurahkan Roh Kudus ke dalam hati kami. Kasih Kristus yang tercurah di Kalvari bagi kami. Kiranya kasih yang sama terus membanjiri hati kami. Memampukan kami untuk melihat ke sekeliling dan peduli dengan orang lain. Belajar untuk berkorban bagi orang lain. Peka terhadap perasaan orang lain. Tuhan tolonglah kami. Kami mohon ampun. Hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kami sama-sama gagal. Kami mohon ampun. Mohon belas kasihan dan kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang beribadah di Rekutisari bisa memberikan lewat amplop yang sudah diberikan dan memasukkannya ke kotak nanti setelah selesai ibadah. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang beribadah secara online bisa memberikan ke rekening yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sambil memberi, mari kita memuji. Ku percaya kepada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia.
pada Yesus. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, cinta mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku, oh tambahlah imanku. Jemaat sekalian, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami saat ini memberikan persembahan bagi pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gereja ini, supaya semuanya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami serahkan hidup kami untuk boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan bagi pelayanan. Dan kiranya kami bukan hanya mempersembahkan apa yang bersifat jasmani, yaitu uang kami, tetapi kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini teringat untuk suasana Natal dan Tahun Baru. Kami percaya ada sukacita yang kami rasakan, tetapi kiranya ini tidak membawa sebuah kelalaian kami menjalankan protokol kesehatan, dan kami tetap aktif untuk terus mendukung program pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, di mana pemerintah dan para pemimpin kami bekerja keras untuk memutus penyebaran COVID-19 demikian rupa. Karena itu ya Tuhan, jadikanlah ini menjadi disiplin kami secara pribadi dan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami pun juga berharap segala sesuatu yang terjadi di dalam masa-masa Natal dan Tahun Baru ini, Engkau yang akan memelihara keamanan dan juga segala sesuatu yang pada saat ini menjadi ancaman bagi setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, supaya Engkau yang menjaga supaya pelayanan Natal dimanapun itu diadakan, semuanya boleh berjalan dengan baik tanpa dengan rasa ketakutan. Kami pun juga serahkan dalam tangan Tuhan, supaya pada masa-masa liburan khususnya di Indonesia, kami tetap taat kepada program pemerintah, kami tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara ini, khususnya ketika bangsa dan negara kami bergumul dengan bencana-bencana yang terjadi di berbagai daerah. Kiranya doa dan dukungan kami juga meringankan beban masyarakat yang sekarang ini kehilangan harta benda yang berarti ataupun keluarga, sanak saudara yang mereka kasihi. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan kami juga serahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan bersama-sama memperhatikan warta jemaat. Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu direct atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini.
Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silahkan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Shalom jemaat REK sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sejak 2 tahun yang lalu Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan yang super penting sekali bagi kita, yaitu sebuah sekolah tinggi teologi yang bernama STT Amadius. Amadius adalah milik kita bersama. Ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di Amadius. Pada kesempatan ini saya hanya akan berbicara tentang kontribusi secara finansial yang Bapak Ibu Saudara bisa kirimkan melalui nomor rekening yang ada di layar. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa berkontribusi secara finansial? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa menunjang pembangunan kampus yang baru. Ya, Amadius sedang membangun kampus yang baru. Dibutuhkan biaya sekitar lebih dari 2 miliar untuk membangun kampus tahap yang pertama. Karena itu saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara mendukung pekerjaan Tuhan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan Natal. Seluruh persembahan Natal di gereja REK untuk tahun ini akan diberikan bagi pembangunan dan kemajuan STT Amadius. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa menjadi sponsor tetap maupun sponsor sebagai bersifat insidental. Kami berharap sih bisa lebih tetap berapapun jumlahnya, karena itu akan memudahkan kami mengatur keuangan dengan lebih jelas, dengan lebih bebas. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara bisa menjadi orang tua asuh bagi para mahasiswa yang tinggal di asrama. Beban keuangan yang ditanggung oleh setiap mahasiswa yang tinggal di asrama adalah 1 juta rupiah, sekitar 1 juta rupiah saja, dan itu hanya untuk membayar biaya kuliah, tetapi biaya hidup makan di asrama menjadi tanggungan bagi kampus Amadius. Karena itu kami sangat mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menanggung 1 mahasiswa atau beberapa mahasiswa sekaligus. Bagi yang kurang mampu menanggung, bisa bekerja sama dengan yang lain. Beberapa jemaat menanggung 1 mahasiswa. Bapak Ibu Saudara masih punya pertanyaan yang lain, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, jangan terlalu lama menunggu. Silakan hubungi saya, dengan senang hati saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa melibatkan diri secara finansial bagi kemajuan pelayanan yang sangat penting ini. Tuhan memberkati kita. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week. Jemaat yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan agungkan Allah Tritunggal. Tunggal Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datangnya kedua kali. Dan terimalah berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.